Setelah ratusan tahun hidup di bawah kendali hukum Taurat, pada akhirnya orang Israel tidak dapat menegakkan hukum Taurat. Mereka terus-menerus melanggar ajaran hukum Taurat. Dan semua orang menghadapi bahaya dikutuk atau dihukum mati berdasarkan hukum Taurat. Mereka juga berulang kali diserang oleh bangsa-bangsa lain dan menjadi sasaran siksaan perang dan penindasan. Jadi mereka berdoa dan memanggil Tuhan. Dan mereka menerima janji. Sebuah janji yang berarti bahwa orang Israel dapat memperoleh korban penghapus dosa yang kekal, dan mereka tidak akan lagi dikutuk atau dihukum mati berdasarkan hukum Taurat. Sebuah janji yang akan merevolusi keberadaan dan takdir orang Israel. Maka Tuhan memberitahu orang Israel dengan menggunakan seorang nabi. Karena bagi kita seorang anak telah dilahirkan, bagi kita seorang putra telah diberikan, dan lambang pemerintahan berada di bahunya, dan namanya akan disebut Ajaib, Penasihat Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Pada tahun Tuhan kita, seorang anak laki-laki lahir di palungan Bethlehem. 3 orang Majus dari timur, dipandu oleh bintang yang belum pernah dilihat sebelumnya, datang ke tempat kelahiran anak itu. Mereka bersujud menyembah kepadanya. Anak ini adalah pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan yang akan memimpin dan membebaskan orang Israel dari hukum Taurat. Anak siapa ini? Sungguh bijak. Padahal dialah pemberi nafas manusia pertama, hidupkan umat manusia. Diberkatilah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tetapi hendaknya perkataanmu demikian. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena semua yang di luar itu datangnya dari si jahat. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus mengakhiri kehidupan orang Israel yang diperbudak oleh dosa. Mereka tidak lagi harus menghadapi bahaya karena dikecam atau dihukum karena ketidakmampuan mereka untuk melakukan hukum Taurat.
Aku mengirimkan janji Bapa-Ku kepada kalian. Thomas, ulurkan jarimu dan lihatlah tanganku. Dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Keberadaannya tak pernah Ya Tuhanku, dipercaya oleh Tuhan. manusia. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Menghidupkan umat manusia. Dosa-dosa mereka diampuni. Karena Tuhan Yesus menjadi korban penghapus dosa, kondisi hidup mereka mengalami perubahan total. Sejak saat itu, orang Israel tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Sebaliknya, mereka hidup di bawah perlindungan korban penghapus dosa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Yesus. Itu berarti orang Israel sepenuhnya terlepas dari ikatan hukum Taurat dan memasuki zaman yang sepenuhnya baru. Di zaman ini, mereka ditebus dari dosa-dosa mereka melalui pertobatan dan melalui kasih karunia Tuhan yang berlimpah, dan juga menikmati janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Ini adalah zaman yang penuh dengan belas kasihan, kasih, toleransi, berkat, pengampunan, dan kesabaran Tuhan. Inilah sebabnya kita menyebut zaman baru ini sebagai zaman kasih karunia. Dosa manusia bisa diampuni selama mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, dan mereka dapat menikmati anugerah dan berkat melimpah yang dianugerahkan Tuhan. Anugerah ini tidak hanya mempersempit celah antara Tuhan dan manusia, tetapi juga menyelamatkan manusia dari perbudakan mereka oleh dosa. Ini membuat manusia tidak lagi terpisah dari Tuhan karena dosa-dosa mereka, tetapi dibebaskan oleh korban penghapusan dosa Tuhan. Dan karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah, kita dapat datang ke hadapannya kapan saja, di mana saja. Kedatangan Tuhan Yesus mengakhiri zaman lama yang dibatasi oleh hukum Taurat dan mengantarkan umat manusia ke zaman baru. Sementara itu, kedatangannya meningkatkan hubungan antara Tuhan dan manusia dan membuka permulaan yang baru, awal yang baru untuk pekerjaan pengelolaan Tuhan di antara manusia.